Apakah memang segenting itu maka personil TNI harus dibuat masuk di banyak lembaga negara? Saya secara pribadi belum memutuskan sikap menolak atau menerima revisi undang-undang TNI tersebut, tetapi saya masih mengkaji pertanyaan ini. Sejauh mana sebetulnya urgensinya revisi undang-undang TNI ini harus dilakukan, dan sejauh mana sebetulnya pentingnya orang-orang yang berlatar militer harus duduk di jabatan-jabatan sipil. Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Ataukah memang bangsa Indonesia ini sudah tidak punya sumber daya manusia sipil yang mampu mengemban tugas? Ataukah ini hanya sekedar ekspektasi dari Pak Prabowo yang ingin membuat semuanya serba militeristik? Pembahasan rancangan undang-undang TNI atau revisi undang-undang TNI terus berjalan sampai sekarang, meskipun banyak kelompok masyarakat sipil yang memprotes revisi undang-undang ini karena dianggap memberikan ruang terlalu lebar dan terlalu luas bagi peran TNI yang seharusnya hanya sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan penjaga sebagai prajurit pertahanan bangsa dan negara. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya sejauh mana sebetulnya urgensi dari revisi undang-undang TNI tersebut. Sejauh mana sebetulnya peran TNI dibutuhkan harus masuk di dalam lembaga-lembaga kementerian yang ada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sejauh mana sebetulnya posisi anggota-anggota TNI ini menjadi seperti sangat perlu, sangat dibutuhkan di dalam lembaga-lembaga negara tersebut. Apa landasan berpikirnya? Apa landasan psikologisnya? Mengapa seolah-olah harus ada anggota TNI di lembaga-lembaga negara tersebut yang cakupannya menjadi sangat luas? Kalau di bidang pertahanan seperti Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Bakamla, dan beberapa tempat yang memang dibutuhkan personil TNI, kita setuju saja. Tetapi kalau sudah masuk terlalu jauh di lembaga-lembaga sipil, mungkin perlu dikaji ulang. Kita harus melihat sejarah bahwa Orde Baru dulu tumbang karena dianggap terlalu memberikan peran besar kepada difungsi TNI, bahkan multifungsi, yang mengakibatkan rakyat merasa terintimidasi secara psikologis dan merasa ketakutan di bawah Lars, di bawah sepatu yang kencang dari TNI yang seperti bertindak otoriter pada masa itu. Dan orang-orang yang pernah mengalami, merasakan zaman Orde Baru tentunya sekarang adalah kelompok yang paling mengajukan protes terkait dengan revisi undang-undang TNI. Kalau mungkin Gen Z sekarang tidak merasakan bagaimana dulu hidup di zaman Orde Baru, tentu akan bertanya-tanya, kenapa sih? Emang ada apa sih di zaman Orde Baru? Mengapa sih harus takut dengan TNI sekarang melakukan revisi undang-undang TNI? Mungkin itu di dalam pikiran anak-anak mahasiswa sekarang, Gen Z dan milenial, karena mereka tidak mengalami bagaimana hidup tertekan di era Orde Baru oleh kerasnya sikap militer. Dan memang pasca reformasi, TNI kembali ke barak dan mendapat kepercayaan paling tinggi, salah satunya lembaga negara yang mendapat kepercayaan paling tinggi dari masyarakat. Karena dianggap TNI bisa menjadi panutan contoh karena fokus kepada pertahanan dan kedaulatan negara, tidak cawe-cawe mencampuri politik. Dan kalau sekarang TNI akan masuk di banyak lembaga negara, memang ini adalah soal kebijakan seorang presiden. Hanya yang kita jadi pertanyakan, mengapa Pak Prabowo merasa bahwa di lembaga-lembaga tersebut sangat dibutuhkan personil TNI? Apakah memang sudah tidak ada orang sipil, warga negara Republik Indonesia ini yang mampu mengemban jabatan itu tanpa harus dipegang oleh seorang militer? Tentu Pak Prabowo punya pertimbangan sendiri dalam hal ini. Mungkin beliau juga yang berlatar belakang seorang militer sangat percaya kepada militer sendiri. Mungkin beliau ragu dengan kemampuan orang-orang sipil di posisi-posisi tertentu. Kita ingat beliau pernah menyatakan lebih TNI dari TNI. Dan saya merasa bahwa ini adalah soal hasrat ya, soal rasa percaya diri yang jauh akan lebih tinggi ketika Pak Prabowo dikelilingi oleh para militer-militer, karena beliau akan nyaman dengan itu. Berbeda dengan pejabat-pejabat sipil. Tetapi kalau kita kembali kepada tatanan trias politika kita, undang-undang sebelumnya telah mengatur TNI kembali ke barak dan hanya ditempatkan di beberapa tempat yang dianggap memang harus bersinggungan dengan personil TNI. Dan sekarang semua akan dirombak. Apa visi dan misi Pak Prabowo
ke depan dengan melakukan perombakan-perombakan ini. Dan terkait dengan kondisi bangsa kita saat ini, apakah memang segenting itu maka personil TNI harus dibuat masuk di banyak lembaga negara? Saya secara pribadi belum memutuskan sikap menolak atau menerima revisi undang-undang TNI tersebut, tetapi saya masih mengkaji pertanyaan ini. Sejauh mana sebetulnya urgensinya revisi undang-undang TNI ini harus dilakukan, dan sejauh mana sebetulnya pentingnya orang-orang yang berlatar militer harus duduk di jabatan-jabatan sipil. Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Ataukah memang bangsa Indonesia ini sudah tidak punya sumber daya manusia sipil yang mampu mengemban tugas? Ataukah ini hanya sekedar ekspektasi dari Pak Prabowo yang ingin membuat semuanya serba militeristik? Kalau kita lihat pejabat-pejabat sipil saja dibawa ke Magelang, dibuat seolah-olah menjadi militer, dibuat main tentara-tentaraan. Jadi saya berpikir bahwa ini sebetulnya apa? Apakah memang tujuannya untuk bangsa dan negara, atau hanya sekedar memenuhi ekspektasi militeristik seorang Prabowo Subianto? Ini adalah pertanyaan dari saya. Apakah ini ekspektasi militeristik dari seorang Prabowo Subianto, dan sejauh mana urgensi dari orang-orang berlatar militer ini untuk duduk di jabatan sipil? Ini masih pertanyaan bagi saya. Kalau ini bisa terjawab, baru saya akan menentukan sikap apakah menolak atau menerima revisi undang-undang TNI ini. Kita lihat ke depan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.